Mujizat air jadi anggur. Fakta atau mitos? Kisah air berubah menjadi anggur di tengah jemaat Kristen Kota Sui cukup menghebohkan. Ada sebagian orang yang percaya dan ada pula yang tidak percaya, serta banyak pula yang bersikap apatis. Ada satu pernyataan dari seorang tokoh jemaat yang menggelitik aku. Katanya, berita tentang kisah ini amat diragukan, sebab narasumbernya sedikit dan bahkan kini sudah tidak ada lagi orang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Jawabannya adalah peristiwa itu benar terjadi. Masih ada saksi mata yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Dan orang itu adalah saya sendiri, Mariman Adi Suparto. Peristiwa mujizat air berubah menjadi anggur yang kemudian dipakai untuk perjamuan kudus itu bukan hanya sekali terjadi, tetapi terjadi beberapa kali. Kebanyakan terjadi di lingkungan jemaat Maranatha yang berbahasa daerah. Ada seorang nama Ibu Liu Fitumoi, almarhum. Beliau adalah ketua persekutuan doa di kampung Amanatun di kota Sui. Pada suatu kesempatan saat beliau memimpin persekutuan doa bersama anggotanya, Tuhan berfirman padanya agar ia bersama segenap anggotanya mendoakan air menjadi anggur yang akan dipakai dalam perjamuan kudus bulan mendatang. Inilah rumah Ibu Liu Fitumoi almarhum, tempat persekutuan doa dan terjadinya mujizat air menjadi anggur. Doa dan pergumulan kami cukup lama, yakni selama 3 minggu. Pada minggu pertama dan kedua, doa pergumulan berlangsung pada sore hari setiap harinya. Pada minggu ketiga, doa pergumulan berlangsung pada pagi dan sore hari. Di samping doa pergumulan, setiap anggota diwajibkan berpuasa selama minggu ketiga. Kami hampir stres dan putus asa menanti jawaban atas pergumulan ini. Kami sudah sampai pada hari Jumat minggu ketiga, yang mana waktu hanya tersisa 2 hari lagi. Sesuai warta jemaat bahwa pada hari Minggu sore akan ada perjamuan kudus, sementara persediaan anggur masih belum ada. Tetapi Tuhan pernah bersabda, "Waktuku bukan waktumu dan rencanaku bukan rencanamu." Kami sungguh yakin bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Pergumulan dan doa pada Jumat malam itu terlaksana dengan penuh iman. Menjelang waktu doa malam itu berakhir, kira-kira pukul 21.00, Tuhan berfirman kepada Ibu Liu Fitumoi agar mengutus 3 orang untuk mengambil air di mata air di kampung aman. Siapakah ketiga orang yang beruntung dipakai Tuhan untuk mengambil air di kampung aman itu? Salah satu dari ketiga orang tersebut adalah saya sendiri, Mariman Adi Suparto. Sesudah didoakan, saya dan kedua orang yang lain berangkat menuju mata air kampung aman dengan masing-masing membawa ember. Jarak dari rumah Ibu Liu Fitumoi ke mata air itu kira-kira 500 meter. Kami berjalan di malam tak berbulan dengan hanya diterangi bintang yang temaram. Tiba di mata air, saya dan kedua orang itu berlutut dan berdoa. Kemudian kami masing-masing mengambil air dan kembali ke rumah Ibu Liu Fitumoi. Sesampainya di rumah tersebut, anggota persekutuan yang lain masih terus kusuk berdoa. Malam itu pergumulan dan doa kami lebih panjang dari biasanya, dan sesuai dengan petunjuk Tuhan,
Air yang sudah ditimba tadi dituangkan di waskom besar. Kemudian ditutup dengan kain dan didoakan. Sesudah itu air tadi dituangkan di dalam botol yang telah disiapkan sebelumnya. Botol yang telah terisi ditutup rapat, dikumpulkan di tengah lantai yang telah digelar tikar dan ditutup dengan kain. Kami lalu berdoa, bernyanyi, membaca firman Tuhan tanpa henti sampai menjelang tengah malam. Sesuai dengan waktu Tuhan, di tengah malam yang sunyi senyap, mujizat yang ajaib terjadi. Tiba-tiba ruang doa dipenuhi dengan aroma anggur murni. Kami terkejut, terharu, membuka mata dan melihat dengan nyata bagaimana mujizat sungguh terjadi. Semua botol yang terisi air telah berubah menjadi anggur murni yang harum. Kemudian kami memeriksa satu persatu botol tersebut untuk memastikan sungguh anggur yang ada di dalamnya. Semua yang hadir dalam persekutuan doa malam itu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah malam yang syahdu itu. Lewat tengah malam, kami semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing sambil terus merenungkan peristiwa luar biasa yang baru terjadi. Pada Sabtu pagi, mujizat itu dilaporkan kepada Bapak Pendeta Benyamin Manuain selaku Ketua Majelis Jemaat Berbahasa Indonesia dan kepada Bapak Pendeta JME Daniel selaku Ketua Klasis SUE. Pada hari Sabtu sore, semua anggur itu dibawa ke rumah Ketua Majelis Jemaat dan pada hari Minggu anggur-anggur itu dipakai dalam perjamuan kudus Jemaat Maranatha Berbahasa Indonesia. Inilah tampak depan sumber mata air Kampung Aman SUE. Inilah sumber mata air di Kampung Aman SUE, di mana Pak Mariman berdiri di sebelahnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1968. Persekutuan doa yang dipimpin oleh Ibu Liu Fitumoy bukan hanya sekali saja berdoa untuk air berubah menjadi anggur. Tetapi hanya pada momen di atas aku terlibat langsung. Peristiwa ini telah terjadi 50 tahun yang lalu dan sebagian besar anggota persekutuan doa tersebut telah meninggal dunia. Cerita ini telah lama terjadi. Sampai dengan saat tulisan ini dibuat 2015, sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Anehnya, kami sebagai orang yang langsung ikut terlibat tak bisa melupakannya. Semua masih tampak segar di depan mata hati kami. Pada saat aku menulis kisah ini dan sampai pada bagian kisah yang ilahi, maka air mataku mesti jatuh tertumpah, bulu badanku merinding. Aku dan teman-temanku dipenuhi satu rasa yang amat suci, kudus di hadapan Allah. Secara manusia bukan perkara gampang untuk kami melawan, berperang, dan menghancurkan kuasa kegelapan yang telah berdiam dalam hati jemaat Tuhan di Timor Tengah Selatan kala itu. Tetapi secara nyata, kuasa Tuhan datang memanggil kami, menyuruh kami pergi, melayani, dan Tuhan sendiri menopang kelemahan manusiawi kami. Saat kami berjalan dari kampung ke kampung untuk bertahan dalam karya pelayanan, telah ada begitu banyak orang yang bertobat dari kisah-kisah di bagian depan dari tulisan ini. Gadis yang disembuhkan, orang gila yang terpental dan sembuh, pertobatan dan kumpulan orang-orang suanggi. Pentahiran benda, barang, dan tempat penyembahan berhala.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Soe 22 September 2015. Nama saya Mariman Adi Suparto. Saya dari Jawa Tengah. Saya datang ke Timor pada awal Februari 1965. Jadi sudah cukup lama saya di sini, sudah berapa ya? Sudah 53 tahun. Dan saya bersyukur saya bisa bekerja di sini karena Tuhan Yesus sangat menyayangi saya. Cerita air menjadi anggur di kota Soe itu benar terjadi. Benar terjadi. Nah, sampai sekarang ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Itu sah-sah saja, ya. Karena ini satu hal yang sifatnya iman. Waktunya sudah 50 tahun yang lalu. Jadi siapa yang percaya please, yang tidak ya silakan saja gitu saja. Tapi saya bersaksi bahwa air menjadi anggur di Soe benar terjadi. Nah, perlu saya tandaskan bahwa peristiwa air menjadi anggur itu bukan hanya satu kali. Air menjadi anggur bukan hanya pada satu tempat. Air menjadi anggur bukan didoakan oleh satu tim saja, tidak. Jadi terjadi pada beberapa kali. Tahun ini di sini, tahun berikut di sini, tahun berikut di sana. Tahun ini yang ditugasi oleh Tuhan tim A, yang berikut lagi tim B, berikut lagi tim C. Jadi demikian. Jadi bukan satu kali dan bukan pada saat yang sama. Ini perlu saya tandaskan karena sampai sekarang orang pada mempunyai tafsiran macam-macam, gitu. Nah, tentang yang saya alami adalah saya masuk direkrut oleh satu tim untuk ikut berdoa yang dipimpin oleh Ibu Liuveto, ibu kandungnya Bapak Eben Liuveto. Rumahnya di kampung Manatun. Dari perapatan lapangan basket terus ke sana. Kalau menuju ke sana sebelah kanan jalan. Itu benar ya. Oke. Dan itu kami dan Ibu Liuveto sendiri mendapat tugas untuk doa air menjadi anggur bukan satu kali. Bukan satu kali dia ditugasi itu. Lebih dari satu kali. Sekarang yang saya ceritakan, yang saya ikut di dalamnya ya. Ikut di dalamnya. Kami sesudah mendapat tugas, tim Ibu Liuveto mendapat tugas doa air menjadi anggur, maka kami berdoa. Anggota timnya lebih dari 10 saat itu. Cukup banyak. Ada orang muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang sudah sepuh, dan banyak yang sekarang udah meninggal, terus terang. Nah, kami berdoa pagi, sore, malam, kami berpuasa sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi betul-betul kerjanya cukup banyak ya, gitu. Nah, pada bagian ujung akhir, ketika airnya sudah hadir, didoakan itu, maka sudah malam, sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam, Tuhan perintahkan, ayo ambillah air ke sana. Ditunjuk 3 orang, salah satunya saya. Saya ditunjuk malam itu, sekitar jam 10 malam itu, dengan 2 orang muda, yang namanya saya tidak tahu. Karena saya di sini baru 1 tahun, sehingga pengenalan kepada orang-orang itu belum mengenal betul. Tapi betul, saya dengan 2 orang muda itu membawa 2 ember mengambil air di Kampung Aman. Silakan sekarang kalau
Anda ingin melihat tempatnya ada di Kampung Aman yang sudah dipermanenkan itu. Tempatnya di situ betul. Kami datang situ berdoa, sampai situ berdoa lagi, ngambil air 2 ember dan kami bawa pulang. Sampai kembali di rumahnya Ibu Beto sudah malam. Udah itu terus diisi di botol-botol. Diisi di botol, banyak botol, isi botol. Selisih botol, kami berdoa, selisih botol ditutup dengan kain. Sudah botol-botol diisi, ditutup dengan kain, kami berdoa, nyanyi, membaca firman, berdoa, nyanyi terus, dan sekitar tengah malam, maka datang aroma anggur. Jadi rumah itu penuh dengan, ruang itu dipenuhi dengan aroma anggur yang bagus sekali. Sudah ketika aroma anggur itu datang, apa terjadi? Kita yakin anggurnya sudah jadi, kan? Kita semua nangis luar biasa. Amin. Dan betul, botol-botol yang isi air itu sudah menjadi anggur. Ya, itu betul-betul kami akhirnya sampai pagi kami tidak bisa tidur, ya, karena bersyukur, heran, puji Tuhan, sambil nangis sampai pagi. Sesudah itu langsung paginya persiapan perjamuan kudus langsung dibawa ke gereja, ya. Dan saat itu yang terima Bapak Daniel dan Pak Manuain. Beliau sekarang udah meninggal semua. Jadi betul-betul ini pengalaman yang luar biasa yang kami alami. Kami berani bercerita begitu karena saya ikut berdoa, saya ikut mengambil air, saya ikut menyaksikan air itu, air anggur itu, ikut mencium aroma anggur itu, melihat botol-botol yang diisi air yang jadi anggur, ikut membawa ke gereja, ikut perjamuan dengan air yang jadi anggur. Mujizat air jadi anggur. Mujizat air jadi anggur tidak hanya terjadi sekali di Soe, tetapi sudah berulang kali melibatkan banyak pelaku yang berbeda pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Inilah sumber air Ueniupsai Soe TTS. Inilah sumber mata air yang airnya diambil untuk didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur pada tahun 1966-1989. Inilah sumber mata air yang airnya diambil oleh Mama Yohana Falo untuk didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Inilah sumber air Uepuah Soe TTS yang airnya diambil Mama Falo didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Kalau ini yang terjadi di Kampung Aman. Ya, inilah tempat-tempat di mana pernah terjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Pada tahun 1966 akhir, Nona Yohana diperintahkan Tuhan untuk mendoakan air menjadi anggur. Pada waktu itu, Pete Falo tidak percaya, tapi Ibu Yohana dan kawan-kawan tetap melakukan perintah itu dengan taat. Dia berpuasa selama 1 minggu. Pada hari ketiga mereka pergi mengambil air dari sumber air Uepuah dan ditaruh di dalam waskom untuk didoakan di rumah keluarga Numleni di Jalan Ahmad Yani, Uikamusa. Setelah beberapa hari, tiba-tiba aroma anggur sudah menyebar. Air tersebut telah berubah menjadi anggur. Mujizat air jadi anggur ini ternyata membuat orang tua Nona Yohana bertobat. Begini kisahnya.
Mama Nona Yohana berkata, "Ya benar, ini aroma anggur. Tapi agar yakin ini bukan sopi, perlu saya cicip dahulu. Karena sopi dan anggur rasanya berbeda." Mama Nona Yohana memang pernah minum anggur sehingga ia bisa membedakannya dengan sopi, minuman keras lokal NTT. Pada waktu dicicip, ternyata itu memang anggur, dan warnanya pun sudah menjadi warna anggur. Melihat mujizat air jadi anggur terjadi di depan matanya, Mama Nona Yohana akhirnya bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Air yang sudah berubah menjadi anggur itu akhirnya dibawa kepada pendeta JMI Daniel untuk dipakai perjamuan kudus bagi jemaat. Mujizat yang sama terjadi lagi di Kupang, di mana Nona Yohana Numleni bersama Ibu Yakob diperintahkan Tuhan untuk mengambil air dari sumber Oeba untuk didoakan menjadi anggur. Sekitar tahun 1970, Mama Yohana Falo yang sudah menikah dengan Peter Falo bersama Mama Kaci, Mama Liu Vito, Mama Moni pelayanan bersama di Surabaya. Mereka tinggal di rumah seorang anggota Angkatan Laut. Kembali Tuhan perintahkan mereka untuk mendoakan air menjadi anggur. Mereka berdoa bersama istri-istri Angkatan Laut. Air diambil dari Wonokromo. Mereka pergi membawa bokor dan air dalam bokor tersebut ditutup kain dan didoakan 1 minggu. Dan benar, berubah menjadi anggur. Mujizat ini membuat banyak keluarga bertobat. Sekitar tahun 1973, Mama Yohana Falo melayani di Makassar bersama tim selama 3 bulan. Terjadi banyak mujizat yang ajaib. Salah satunya adalah orang yang sudah mati didoakan kembali bangkit. Mujizat air menjadi anggur terjadi beberapa kali dari waktu ke waktu. Tahun 1966, 1970, 1982, 1999, dan lain-lain. Bukan hanya terjadi di Sue, tapi juga terjadi di kampung-kampung sekitar Sue. Yakoba Taupan dan botol sisa air jadi anggur 1999. Kebangunan rohani 1965 masih terus berlangsung sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih terus terjadi. Mama Yakoba Taupanku masih menyimpan sisa air jadi anggur yang terjadi tahun 1999. Banyak tamu datang berkunjung ke rumah Mama Yakoba Taupan untuk mendengar kesaksiannya. Sebelum pulang, biasanya mereka adakan perjamuan kudus menggunakan sisa air jadi anggur tersebut. Dalam skala besar seperti konferensi doa nasional, bahkan hari doa sedunia, mereka juga adakan perjamuan kudus menggunakan sisa air jadi anggur tersebut. Bisa 400 peserta, 500 peserta, bahkan pernah 700 peserta. Ajaibnya, sisa air jadi anggur itu tidak pernah habis. Volumenya bisa kembali seperti semula. Wow, ajaib. Inilah rumah penyimpanan anggur mujizat tahun 1999 yang anggurnya akan penuh kembali jika diambil. Inilah saat kami membawa tamu-tamu datang ke rumah Mama Yakoba Kutaupan, penyimpan sisa air jadi anggur 1999. Bersama pelaku sejarah Ibu Marcelina Faot di mata air
Ueniupsai. Sumber air mujizat Uepuah Kubi Kamusa. Saya pun nama Mama Jacoba opan siangku. Saya pun faham siangku. Kalau Bapak yang tak opan. Kalau saya pun umur 62, nanti tahun ini baru 63. Ya. Itu. Ya. Saat itu Tuhan memberkati saya. Dan kita di sini, kawin dan Bapak datang sini kita melayani. Keliling-keliling Tuhan bilang begini, Jacoba, kasih tahu Yoktan untuk kamu doa sama-sama, karena saya mau perintahkan kamu untuk mendoakan air berubah menjadi anggur. Tapi rumah di Bapak Simon Yoklaka pun rumah. Kita berdoa betul. Ini Tuhan yang perintahkan atau hati saya. Dan saya yang perintahkan. Cepat kasih tahu Bapak Yoklaka untuk siap kamar dan siap periuk dan botol 12. Saat ini saya datang di Bapak Yoklaka kasih tahu dan Mama. Kami doa berkumpul dengan anggota-anggota. Doa sama-sama Tuhan tentukan memang. Nanti ambil air di air pinang situ. Ada satu pancuran kecil di situ. Di sebelah mana? Iya di bawah sini. Di bawah sini. Saat itu kami berdoa dan ambil periuk. Meja simpan periuk. Kami doa berkumpul. Pagi kami jalan bersama-sama. Tak itu ada jergen. Dan saat itu pegang jergen. 3 orang Tuhan tentukan mem. Ini pegang ini jergen 1, ini pegang jergen 1, ini pegang 3 jergen. Iya. Kami doa dan kami turun di bawah. Sampai Tuhan perintahkan nanti. Sampai doa cuci muka. Kaki tangan harus minum 3 teguk. Kami ikut semua. Kami doa habis. Saya terima jergen dari yang mau pegang ini kau tada. Tada itu air di dalam pancuran 3 jergen itu penuh. Saya berdoa habis kami pulang sampai sini. Masuk di kamar doa baru Tuhan di dalam periuk. Kami berkumpul 3 hari 3 malam. Tuhan perintahkan nanti kasih tahu Bapak Ketua Klasis Pak Ematan masih ini. Bapak Telnoni. Dan kita semua datang untuk kita doa sama-sama. Kasih tahu mereka datang. Kita doa sama-sama. Saat itu masuk dan buka sudah di anggur. Dan Tuhan perintahkan untuk taruh anggur diisi di botol-botol 12 supaya kasih di Ketua Klasis dan semua pendeta. Dan saat itu kami semua minum bersama, doa minum bersama. Ya. Anggur itu di mana? Ada di dalam. Ada, tetap ada. Orang datang bawa tidak habis-habis. Dia penuh terus. Dia tidak habis-habis. Karena itu memang ajaib kuasa Tuhan yang nyatakan di kita yang orang sederhana. Kita tidak mampu, tidak kuat. Tapi Tuhan berikan kemampuan. Kuasanya yang besar. Bukan kita pun kuasa. Tapi dia pun kuasa yang besar untuk menolong kita. Saat itu kita kumpul sama ibadat habis. Masuk di dalam. Timba Tuhan di periuk. Habis minum bersama. Ibadat sama habis. Bubar. Kasih di Ketua Klasis 1 botol. Bapak Tilnuni 1 botol. Saat itu kita bubar. Tapi selama 1 minggu orang semua datang. Dari Islam dan juga datang dengan base panjang-panjang datang di sini. Karena kuasa Tuhan. Dan itu semua orang minum. Semua ada sukacita besar. Dan kita semua hadir itu kita bersyukur karena Yesus itu ajaib. Dan saat ini orang datang bawa minum tapi tidak pernah habis-habis. Biar nanti begini naik kembali. Pono. Kadang-kadang kita buka dia lari keluar karena tumpah di lantai. Sampai orang semua datang dari Nekron, dari Amerika, dari Jepang, Australia, semua datang. Dan semua seluruh dunia datang melihat keajaiban Tuhan. Dan saat ini dia masih tetap ada. Dan dia kumpulan yang ulang tahun nanti bulan depan. Ulang tahun. Ya, kita bersyukur karena semua itu
bukti ajaiban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita berdoa bersama-sama, doakan kami supaya Tuhan kuasa ini tambah terus menerus di dalam hidup kami. Mujizat air jadi anggur kembali terjadi 13 Juli 2022. Awalnya ada konferensi Youth Revival Movement se-NTT di SUI dengan tim pembicara dari Jakarta, Rabu tanggal 13 Juli 2022. Kurang lebih 200 kaum muda peserta konferensi menutup acara dengan perjamuan suci, memakai sisa anggur mujizat Mama Yakoba Taupan yang tidak pernah habis. Setelah itu, sebelum pulang, peserta dan pembicara napak tilas ke sumber-sumber air di mana mujizat air menjadi anggur pernah terjadi pada dekade 1960-an. Salah seorang pembicara mengambil air dari sumber air Uepuah, sumber air di mana dulu Tuhan menyuruh Mama Valo mengambil air yang kemudian berubah jadi anggur, sebanyak 1 botol Aqua 600 ml dan akan dibawa ke Jakarta sebagai kenang-kenangan. Sekitar jam 2 siang, ternyata airnya sudah berubah warna menjadi ungu muda dan berbau permen anggur. Akhirnya mereka bawa ke rumah doa Tetus atau rumah doa berkat atau anugerah agar semua bisa ikut melihatnya. Saat tutup botolnya dibuka, tercium aroma anggur dan rasanya seperti anggur bercampur madu begitu. Semakin lama air itu semakin pekat. Warnanya menjadi ungu tua, coklat kehitaman, dan rasa anggurnya pun semakin kuat. Haleluya! Tuhan kembali membuat mujizat anggur baru di SUI. Akhirnya semua panitia sepakat tema tahun ini adalah anggur baru SUI. Inilah foto air berubah menjadi anggur. Great are you Lord. Mujizat air jadi anggur kembali terjadi 13 Juli 2022. Dirangkum dari berbagai artikel dan wawancara oleh Nafiri Alat Terakhir Surabaya, HTM. Peristiwa air jadi anggur itu kemarin tuh ada konferensi pemuda. Nah, kami tuh buat jejaring dengan pemuda-pemuda dari kota-kota lain di se-NTT. Tujuannya kita tuh mau memenangkan pemuda se-NTT karena memang NTT degradasi sekali dalam pelayanan pemudanya kurang berdampak begitu. Jadi kita bersama-sama berdoa. Waktu kita berdoa, ya hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani dengan kita itu, mereka berkata bahwa di SOE itu sebenarnya kebangunan rohani itu belum berhenti dan sebenarnya mujizat-mujizat itu masih nyata, hanya banyak orang tidak percaya dan juga orang muda sekarang menganggap hal itu hanya mitos dan sebagainya. Jadi pada akhir kegiatan mereka teman-teman dari luar kota itu kami ajak keliling ke tempat-tempat di mana sumber-sumber air yang airnya pernah diambil untuk didoakan air jadi anggur. Jadi juga ke gereja tempat kebangunan rohani dan sebagainya. Jadi mereka keliling, wisata rohani lah kira-kira demikian. Nah, sampai di tempat ada salah satu sumber air yang dulu ibu saya, Ibu Yohana Valo, pernah ambil airnya untuk didoakan air jadi anggur. Nah, waktu mereka pulang, bawa di botol-botol, biasalah teman-teman suka kita bawalah, pokoknya yang penting ini jadi kenangan lah begitu. Jadi kami sempat bercanda bahwa ini bukan air Zam-Zam, kira-kira begitu. Tapi mereka belum percaya bahwa kebangunan rohani itu masih ada. Nah, waktu pulang, mereka siap-siap untuk lanjutkan perjalanan. Nah, tiba-tiba mereka melihat bahwa airnya sudah berubah warna.
berubah warna menjadi ungu, keungu-unguan. Jadi mereka bawa ke rumah doa tempat kami lagi ngumpul-ngumpul. Di situ kami cium, memang airnya baunya sudah bau kayak seperti permen anggur itu, dan ada bau-bau madu. Jadi semua pada cium dan semua heran bahwa itu sudah terjadi. Nah, waktu dicicip itu rasanya manis seperti ini, seperti madu. Nah, akhirnya dibawa lagi, dan hari kedua, hari ketiga warnanya makin kelam, dan rasanya itu ya sudah seperti anggur, wine begitu, bukan sopi ya. Kalau di soya kan ada yang sopi itu, ini wine benar-benar itu, jadi ada rasanya seperti itu. Terus airnya diminum atau disimpan? Airnya diminum atau disimpan? Atau disimpan? Ini sudah dibawa ke Jakarta, jadi saya tidak tahu diapain, tapi sempat diminum juga, tapi katanya tidak berkurang airnya. Diperiksakan ke POM. Kalau itu sampai diperiksakan POM terus jadi betul, itu luar biasa Ibu mujizatnya. Jadi kita bisa aplikasikan. Betul juga, luar biasa. Ya. Jadi sudah nggak ada sisanya di SUE, nggak ada Bu Eti? Kalau di SOE ada, tapi yang tahun 99 yang kemarin kan tidak sempat kami yang minta. Minggu lalu nggak ada ya? Ya, tidak sempat kami minta, tapi yang punya bilang sudah orang SOE berdoa sendiri pasti jadi lagi, katanya gitu. Ya, Jadi, saya dengar katanya mau diulangi mengambil air itu kembali. Di sumbernya namanya apa Ibu? Sumber airnya di mana Ibu? Air sumbernya air wipe. Iya. Oke. Memang di sumber air itu kan waktu pernah ya, artinya kalau orang sakit kulit biasanya mandi di situ tuh cepat sembuh airnya ya. Tapi kan kita berusaha untuk tidak memitoskan dia, jadi dianggap biasa saja. Kalau Tuhan memberkati ya terjadilah begitu. Amin. Ya. Jadi ya. Betulkah ada rencana untuk mengambil dan mendoakan kembali Bu Eti? Kalau di SOE Pak Heru itu biasanya untuk mujizat yang seperti itu kita tunggu Tuhan perintah, kita tidak bisa mengajar. Betul sekali, betul kalau sekali. Tuhan sudah bilang ambil, pasti kita ambil dan pasti jadi kita memang di SOE artinya kita diajarkan begitu. Kalau sudah disuruh lakukan. Amin. Tapi kalau kita berniat sendiri kan belum tentu jadi. Betul sekali. Kita tunggu saja. Itu karena kemarin itu kan hamba Tuhan itu kan kita minta airnya kalau bisa ditinggal sedikit buat kita begitu. Terus hamba Tuhan bilang kalian ambil saja airnya terus doain pasti jadi, kira-kira begitu. Tapi kami selalu berpikir bahwa kalau bukan Tuhan yang suruh, kita mau berdoa berapa tahun pun ya belum tentu jadi. Betul sekali. Betul sekali. Oke, ya. Gara-gara air ini sampai teman saya dari Jakarta mau ikut nanti pergi, saya share sama teman saya. Kalau anggur yang tahun 99 masih ada sampai sekarang. Kemarin kami perjamuan 200 orang, dia tidak berkurang. Oh iya? Kalau yang tahun 65? Kapan terakhir? Yang tahun 65 bagaimana? Tidak, tahun 99. Pertemuan terakhir yang untuk 200 orang itu loh, kapan? Tanggal 13 yang lalu, tanggal 13 Juli. Oh, barusan ya, barusan. Iya. Wow. Iya. Itu jadi, kalau yang Mama Yakoba punya, Mama Topan, itu saya sudah minum berkali-kali juga. Iya, kan ada terus Pak Heru. Iya. Alasannya nganter tamu. Iya. Tiap kali nganter tamu minum lagi. Iya. Kalau sekarang saya rasanya tuh bukan cuma alkohol begitu, tapi dia rasanya seperti madu. Ada madu-madunya begitu. Iya. Warnanya juga sudah warna kekuningan begitu. Iya. Tidak hitam lagi. Iya. Nah, ini informasi buat teman-teman di SUE. Ya, kita tidak boleh memitoskan atau menganggap itu sesuatu kayak air Sam-Sam ya, karena ada teman pengusaha Solo, pengusaha dari Solo Bu, itu sudah memesan air itu dari SUE, mau didatangkan, mau didistribusikan di Solo lewat Solo. Saya bilang Bu, jangan begitu Bu, mujizat Tuhan tidak bisa dijadikan
sumbangan. Iya, betul. Jadi yang saya dengar dulu kan tahun 65 ya Bu. Jadi 65 terjadi, 99 terjadi gitu. 2 kali. Itu mujizatnya tahun 65. Banyak kali. Banyak kali. Banyak kali. Jadi terjadi bukan tahun 65. Tahun berapa? 65 itu kegerakan rohani, tahun 66. Oh, tahun 66 ya. Tahun 66 itu terjadi. Terus itu terjadinya bukan di satu kelompok, beberapa kelompok. Sumber airnya juga beda-beda. Tahun 70 terjadi di Surabaya loh Bu. Ibu saya sama timnya doain air, ambilnya katanya dari Wonokromo kalau nggak salah, ibu saya bilang begitu. Katanya ada air di situ, diambil, didoain jadi anggur. Wow. Rumahnya itu di Perak, di perumahan itu, Perwira Angkatan Laut ya. Bukan, pelaut itu di daerah Perak. Peristiwa itu bersamaan dengan Mama Kaci juga ya, Bu? Iya, Mama Kaci, Mama Valo, terus ada beberapa Mama Leveto. Mereka kan pelayanan di Surabaya itu yang ibu-ibu pelaut itu. Bu Hana, kisah-kisah itu ada juga buku-bukunya, jadi bisa kontak ke kami, nanti kita bisa atur lah. Tolong kasih sama saya Pak bukunya. Lalu tahun 99 juga terjadi. Lalu yang terakhir tahun 2022 ini ya, yang baru terjadi. Baru saja terjadi minggu lalu. Luar biasa. Kalau Tuhan lakukan ini pasti Tuhan akan pakai. Saya percaya NTT itu sudah ada di dalam Yesaya 42 itu sudah Tuhan katakan. Dari pulau-pulau, gunung-gunung berbatunya akan keluar satu nyanyian yang baru. Saya pegang komitmen. Luar biasa. Dan Bu Hana, mujizat yang terjadi bukan hanya air jadi anggur, itu cuma salah satunya. Tapi banyak mujizat dalam Alkitab terjadi di Sue, seperti terulang kembali gitu. Tapi yang fenomenal, yang terkenal ya air jadi anggur, tapi bukan hanya itu. Jadi kalau orang-orang Sue itu kalau lihat mujizat itu ya mujizat, tapi tidak sampai bagaimana, karena mungkin keseringan lihat mujizat. Wow. Puji Tuhan. Ya.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.